berada di Pantai Siung di Yogyakarta. Dan hari ini saya lagi bukan mau berjemur di pantai, tapi lagi lihat anak-anak slackline ngelakuin itu tuh. Ngelakuin slackline, yaitu jalan di atas tali. Tapi lihat deh, dari bawah ke tempat talinya itu kurang lebih tingginya 10 meter. Jadi ini cukup memacu adrenalin menurut saya. Nah, kalau yang satu ini namanya highline. Salah satu cabang slackline yang lokasi bermainnya berada di ketinggian. Dalam highline, pemain biasanya tidak banyak melakukan manuver. Tantangan terbesarnya melintasi bentangan tali tanpa terjatuh. Ini adalah olahraga yang selain melatih fokus dan keseimbangan. Lihat deh itu. Ini juga olahraga yang benar-benar memacu adrenalin buat saya. Lihat deh, saya aja yang baru lihat itu udah deg-degan, adrenalinnya ikut terpacu. Untuk ikut highline, setidaknya pemain harus memiliki kemampuan dasar memanjat tebing dan sistem tali temali. Selain itu, pengetahuan tentang karakter lokasi juga menjadi kunci utama kesuksesan serta keselamatan saat bermain olahraga ekstrim ini. Ini saya udah tahu teorinya, saya juga udah lihat beberapa anak tadi yang nyoba, sekarang giliran saya yang cobain. Mukanya udah pucat nih. Nah, sebagai pemula, saya ada di tantangan pertama, yakni berdiri di atas tali. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, jangan lepasin, jangan lepasin. Astaga, astaga. Enggak. Jangan lepasin, jangan lepasin. Jangan lepasin, jangan. Astaga. Relax aja. Apa ya, fokus. Ditekan yang depan, yang belakang. Tekan ke bawah. Sejak masa Yunani kuno, manusia sebenarnya sudah melakukan seni berjalan di atas tali yang disebut dengan neurobat. Bahkan slackline sangat digilai para pecandu adrenalin dari tanah Eropa. Ini menurut saya benar-benar 100 kali lipat lebih sulit daripada yang terlihat. Kalau pas udah di atas ini tuh rasanya kayak line-nya ini tuh cuma 1 cm. Ini bukan 1 inci kali ya. 1 cm doang. Aduh teman, ini kaki saya udah gemeteran banget. Tapi. Boleh sekali lagi? Tak semudah yang dibayangkan. Tumpuan berat dan posisi kaki menjadi fokus utama saya. Tapi tetap saja, hembusan angin pantai selatan serta tajamnya tebing kars membuat nyali saya ciut. Ini bener sih, keseimbangannya benar-benar bagus banget. Harus bagus banget maksud saya. Ini, lihat. Jangankan melangkah, sekarang untuk stay aja. Kaki saya ini benar-benar mas. Aduh. Kaki saya masih gemeteran tuh, masih harus dipegangin. Ini daripada olahraga lebih mirip uji nyali sih sebenarnya. Ini uji nyali ya. Dalam slackline, nyawa pemain benar-benar bergantung pada seutas tali yang terbentang. Jadi, seluruh anggota tim wajib memastikan simpul tali dipasang kuat dan ketat. Kalau kita mau main highline, kita sama sekali nggak boleh main-main soal safety atau pengaman. Karena lihat kalau misalnya meleset pengamannya terus jatuh. Aduh, serem banget. Tahun 2011, slackline mulai marak di Indonesia. Tawaran beragam tipe tebing alam dengan berbagai rintangan membuat olahraga ini semakin subur di kalangan anak muda.
Para pemanjat tebing merupakan bibit utama olahraga ini. Awalnya, mereka mencari sisi lain pacu adrenalin setelah selesai menaklukkan ketinggian. Kalau highline itu memang harus dilakukan sama orang-orang yang udah jago banget ngatur fokus dan keseimbangannya. Nah, sebelum bisa main itu lagi nanti, saya harus latihan ini dulu. Jadi yang lebih simple. Di sini disebutnya trick line ya. Trick line. Nah, ini secara pemasangan juga lebih simple dibanding highline ya, Mas. Jadi dia nggak pakai pulley system, tapi pakai ratchet seperti ini. Jika highline bermain di ketinggian lebih dari 10 meter, maka lintasan trick line cukup 1-2 meter saja dari permukaan tanah. Ya, keseruan trick line lebih pada teknik bermanuver di atas tali. Trick line nih lebih besar, sekitar 2 inch ukurannya. Karena memang digunakan untuk mantul-mantul terus. Jadi kalau line-nya lebih besar lebarnya, dia mantulnya akan lebih fleksibel dibandingkan kalau dia kecil. Selain olahraga untuk keseimbangan, gerakan slackline juga punya manfaat untuk melatih seseorang lebih cepat tanggap. Tak heran, olahraga ekstrim ini sering digunakan dalam fisioterapi. Tujuannya melatih ketenangan dan ketahanan tubuh seseorang. Ini saya benar-benar harus berfokus sama satu titik. Eksplorasi adrenalin di tanah Jogja masih berlanjut. Kali ini, mari mengenal cabang olahraga panjat, boulder. Pagi-pagi gini saya udah siap di salah satu gunung purba Ngelanggeran Gunung Kidul Yogyakarta. Dan saya udah ditemani nih sama 2 anak gaul Jogja. Ada Ai sama Yuna. Mereka berdua mau ngajarin saya untuk ikut salah satu cabang olahraga panjat. Boulder namanya. Nah, yang lain udah pada nunggu di spotnya. Ya. Bouldering, olahraga seni panjat di bebatuan besar atau tebing yang tidak terlalu tinggi. Boulder digunakan para pemanjat sebagai latihan awal sebelum ke tebing yang lebih tinggi. Di sini, kelincahan dan ketangkasan menjadi poin utama. Jadi karena memang boulder ini adalah manjat yang nggak pakai pengaman, jadi penting selalu ada backupnya, backup di belakang sama ini, ada crash pad atau matras. Jadi kalau misalnya dia jatuh, bruk, masih aman, jatuhnya masih ke matras. Datang melihat tapi tidak mencoba, rasanya kurang pas. Jadi, mari kita taklukkan boulder dengan pijakan tipis ini. Putar kakinya. Kakinya kemana? Terus kaki. Ya ampun, maaf. Jatuh aja. Gue boulder macam apa? Pilih jatuh aja. Aduh. Nah, jadi setelah saya mencoba, ternyata memang sulit. Nah, ini sekarang saya mau latihan power endurance dulu untuk melatih kekuatan dan juga tekanan tangan. Yes! Sampai juga ke tempat tujuan. Rasanya benar-benar menyenangkan. Kayak ini kenapa deh boulder itu digemari orang-orang, karena rasanya bisa sampai atas itu, apalagi pemula seperti saya, rasanya senang banget.
siang-siang gini paling enak berendam. Tapi saya jauh-jauh ke Rawapening, Desa Pejalen, Kecamatan Ambarawa, bukan cuma buat berendam aja. Sekarang nih saya sama ibu-ibu lagi mau cari buah teratai. Populasi teratai sangat melimpah pada saat musim penghujan di Rawapening, Ambarawa. Nah, di saat kebanyakan orang menyukai teratai segar sebagai tanaman hias, para wanita di Desa Bejalen justru lebih suka bunga teratai yang sudah layu. Di sini mereka kerap mengolah bunga teratai layu menjadi tepung teratai untuk jenang teratai. Jadi ini yang dicari itu adalah buah yang udah tua ya Ibu? Iya. Jadi yang sering dicari itu buah yang udah tua. Salah satu yang paling mudah untuk mengenali teratai layu yaitu warnanya yang coklat kehitaman. Nih kalau muda, kalau dibuka digeprek warnanya masih merah. Ini nggak bisa diolah jadi tepung ya Bu? Yes, ibunya sekuat Rambo. Nah, ini tuh. Kalau udah tua, warnanya udah hitam seperti ini, nah ini baru yang kualitasnya bagus ya Ibu ya. Ini yang bisa diolah jadi kue nantinya. Jadi kue. Saya suka deh kalau udah denger kue-kue gini. Bawaannya lapar, pengen makan. Potong yang mbak sampai habis. Mbaknya. Kena enggak? Garap alam. Tadi ini yang udah kita ambil semuanya dipotong-potong. Dalamnya ini yang diambil ya Bu ya. Gimana Mbak? Kita ambil dikit. Nih. Setelah dia ditumbuk warnanya jadi berubah. Ada yang warna coklat tapi sisa sedikit yang warnanya masih abu-abu. Nah, yang abu-abu ini adalah kulit bijinya. Tapi nanti yang kita olah jadi tepung itu ini. Yang warnanya udah berubah jadi coklat-coklat muda ini. Bagi warga Rawapening, kelezatan kuliner teratai tidak diragukan lagi. Mulai dari akar hingga bijinya, semuanya bisa dimanfaatkan. Bahan-bahan untuk membuat jenang atau dodol teratai tak rumit sama sekali. Selain bahan utama biji teratai, kombinasi santan, gula jawa, dan serai akan menjadikan olahan ini semakin nikmat di lidah. Jadi ini sekarang kita lagi campur santan sama tepungnya. Oh, buat jenang. Ini udah kental. Ini Rame-rame buat nanti. yo. Itu penyemangatnya. Betul, karena emang ini kalau serunya buat dodol atau jenang cikru ya Ibu. Serunya gini, ngaduknya harus rame-rame. Proses pengadukan ini harus dilakukan kurang lebih 45 menit. Artinya tidak boleh berhenti sama sekali. Wah, benar-benar menguras tenaga ya. Panas kan? Panas. Aduh. Aduh. Ini kita terlalu bersemangat mengaduk sampai ada yang kena. Ibu ya, awas itu. Sakit dah, hati-hati. Ini kalau yang kental dari buat jenang itu kebersamaannya. Jadi setelah mengaduk gini, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa. Saking semangatnya jenangnya sampai keluar wajan. Tak hanya enak dinikmati, biji teratai punya aneka manfaat untuk kesehatan. Salah satunya zat besi dalam biji bisa membantu mengobati mimisan. Tak hanya itu, kandungan fosfor di dalamnya dapat mengatasi insomnia atau susah tidur. Jos rasanya. Ini rasanya enak. Sebenarnya ini dodol ya Ibu ya. Dodol. Kalau di sini disebutnya jenang. Jenang cikru. Cikru itu bunga teratai.